Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dalam materi momentum sudut. Apa sih momentum sudut? Setiap benda yang bergerak melingkar itu pasti punya momentum, namanya momentum sudut. Kelas 10 kita sudah belajar tentang momentum. Ya, waktu itu momentum itu adalah hasil kali antara massa dengan kecepatan yang merupakan besaran vektor, ya, dipelajari di gerak lurus. Arahnya, karena vektor arahnya sesuai dengan arah kecepatannya. Nah, untuk benda yang bergerak melingkar, misalnya ini planet-planet mengitari matahari ya, maka semua planet ini memiliki momentum sudut. Nah, apa bedanya momentum sudut dengan momentum linier? Kalau momentum linier arahnya searah dengan arah kecepatannya, kalau momentum sudut kita lihat ya, ini arah putarnya atau arah rotasinya, kemudian arah momentum sudutnya ternyata ke atas. Jadi kalau cara menentukannya bisa menggunakan kaidah tangan kanan ya. Jadi misalnya tangan kita menggenggam gitu ya. Terus arah genggaman 4 jarinya ini merupakan arah putarnya dan arah ibu jarinya itu merupakan arah momentum sudutnya. Sama dengan momen gaya ya. Cara menentukannya sama dengan cara menentukan arah momen gaya. Nah, ini contohnya, misalnya ini ada satu materi atau suatu benda bergerak melingkar seperti ini, maka benda ini memiliki momentum linier ya, atau momentum yang ada di gerak lurus sebesar P sama dengan M kali V ya. Ini jarak antara materi dengan titik pusat rotasinya. Nah, L ini adalah momentum sudutnya. Oke. Nah, ini jari-jari momentum linier, ini momentum sudutnya. Nah, apa momentum sudut nih? Kalau digerak melingkar, momentum sudut itu dipengaruhi oleh jari-jari sama momentum liniernya. Yang kalau dirumuskan secara matematis itu L itu lambang momentum sudut ya, sama dengan R dikali dengan P-nya. Kalinya dikali silang karena momentum sudut adalah vektor. Jadi R cross P. Nah, arahnya ke atas, melingkarnya ke sana, bergerak melingkarnya, ya. Kemudian kalau kita turunkan, karena P adalah M dikali V, maka ini R, ya. P-nya sama dengan M kali V, lalu, nah, V itu sama dengan omega kali R. Kita belajar ini pada saat belajar gerak melingkar, sehingga R kali M ini V-nya kita ubah menjadi omega kali R, lalu kita kumpulkan R dengan R, jadilah MR kuadrat omega. Ingat ya, MR kuadrat apa? Ya, MR kuadrat itu adalah momen inersia, sehingga L bisa kita rumuskan menjadi I dikali omega. Oke, sampai sini jelas ya? Ya, kita lanjutkan. Dalam gerak melingkar juga berlaku hukum kekekalan momentum sudut, sama seperti pada saat kita belajar gerak lurus, waktu itu ada hukum kekekalan momentum. Sekarang kita menyebutnya dengan hukum kekekalan momentum linier. Nah, apa bunyi hukum kekekalan momentum sudut? Kira-kira sama nggak dengan yang momentum linier atau momentum pada gerak lurus ya? Nah, kita lihat bunyinya, hukum kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa jika resultan momen gaya, ini di garis bawah ya, jika resultan momen gaya pada sebuah benda tegar yang bergerak rotasi bernilai 0, maka momentum sudut benda tegar yang bergerak rotasi selalu konstan nilainya. Nah, maksudnya bernilai 0 apa? Apakah tidak ada momen gaya yang bekerja pada benda? Ada. Ya, tapi kalau dijumlahkan, momen gayanya itu nilainya sama dengan 0. Nah, waktu digerak lurus, ini resultan momen gaya ini bunyinya hanya resultan gaya. Bedanya di sini. Kenapa? Ya, karena gaya memang penyebab benda bergerak lurus atau gerak translasi ya. Sementara momen gaya adalah penyebab benda bergerak rotasi atau bergerak melingkar. Oke. Itu secara teorinya. Nah, ini salah satu contoh hukum kekekalan momentum itu pada penari balet. Nah, apa bedanya gambar A dengan gambar B? Kita perhatikan.
Di gambar A, si penarinya tangannya didekatkan ke badan. Sementara yang di B, itu jari-jarinya terentang. Nah, apa pengaruhnya? Ternyata berpengaruh terhadap kecepatannya. Nah, kok bisa? Nah, kita lihat ya. Dari persamaan tau sama dengan I dikali alfa, ini hukum 2 Newton pada gerak melingkar. Jadi analog dengan hukum 2 Newton pada gerak lurus ya. Tau ini analog dengan F, I-nya, momen inersia, itu sama dengan M, terus alfa, percepatan sudut, itu sama dengan A. Kalau hukum 2 Newton di gerak lurus kan F sama dengan M dikali A. Tapi kalau di gerak melingkar, ini analognya ya, jadi tau sama dengan I dikali alfa. Ini ada turunannya. Nah, silahkan dicari. Kok bisa seperti ini ya? Kita sedang nggak membahas itu. Oke, sekarang berdasarkan bunyi hukum kekekalan momentum, sigma tau itu sama dengan I dikali delta omega per delta T. Apa delta omega? Delta omega itu perubahan kecepatan sudut. Karena percepatan sudut itu adalah perubahan kecepatan sudut per selang waktu. Ini juga sudah dipelajari waktu di kelas 10. Ya. Nah, kita lihat. Nah, ini matematis saja. Nah, karena sigma tau-nya harus sama dengan 0, maka di sini 0, sehingga tinggallah I dikali omega 2 min omega 1. Ini dari delta omeganya. Setelah diuraikan menjadi I1 kali omega I2 kali omega 2 min I1 omega 1. Nah, sehingga diperolehlah I1 omega 1 nilainya sama dengan I2 omega 2 atau L1. Ini kan L ya. L1 sama dengan L2. Nah, apa pengaruhnya ini terhadap si penari balet? Ya, pengaruhnya adalah di I-nya. I ini adalah mr kuadrat, ya. Sedangkan omega adalah kecepatan sudut. Pada saat tangannya didekatkan dengan badan, itu R-nya, jari-jarinya si penari balet ini lebih kecil. Ya, lebih kecil. Nah, sehingga omeganya menjadi besar supaya hasilnya kan sama dengan ini. Di sini mr kuadratnya itu r-nya panjang sehingga menghasilkan momen inersia yang besar. Untuk menyamakan nilainya dengan ruas kiri, maka omeganya menjadi kecil. Nah, kalau misalnya kita main angka, misalnya ini 8. 8 itu misalnya 2 kali 4 gitu ya. Maka supaya di sini sama, ini kan I-nya lebih besar nih. Misalnya I-nya jadi 4. Berarti omega 2-nya jadi 2. Ini untuk mudahnya kita menghitungnya seperti itu ya. Jadi sekali lagi pada saat ini tangannya didekatkan ke badan, momen inersianya kecil, akibatnya kecepatan sudutnya besar. Sementara pada saat tangan direntangkan, momen inersianya jadi besar karena pengaruh R-nya besar. Sehingga omeganya menjadi kecil. Jadi pada saat dia mau melambatkan tariannya, ya penari balet ini tangannya direntangkan. Sementara kalau mau cepat berputarnya, tangannya didekatkan ke badan. Kira-kira seperti itu. Salah satu penerapan hukum kekekalan momentum. Penerapan yang lainnya di hukum Kepler. Waktu itu kita membahas di hukum Kepler kenapa luas yang disapu oleh suatu planet pada waktu yang sama itu luasnya sama. Nah, pendekatannya juga ini. Di titik dekat matahari dengan di titik jauh matahari itu jari-jarinya kan jadi berbeda. Nah, di dekat matahari jari-jarinya kecil, maka kecepatan sudutnya jadi besar. Sedangkan di jauh matahari itu jari-jarinya besar, maka kecepatan si planet itu bergerak menjadi lebih kecil. Itu ya, contoh penerapan hukum kekekalan momentum sudut. Penerapan yang lainnya masih banyak, silahkan banyak membaca sehingga nanti tahu apa saja penerapan hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, ini contoh soal. Nah, sederhana ini, seorang penari Sky S ya, berputar pada kelajuan 4 rps. Rps itu rotasi per sekon. Berarti dia jatuhnya frekuensi ya. Dan memiliki momen inersia 2,5 kg meter pangkat 2. Nah, momen inersia contohnya itu. Oke. Ketika lengannya dirapatkan ke badan.
Jika penari merentangkan lengannya dan berputar dengan kelajuan 2 rps, ini satuannya udah sama ya. Ini rps, ini udah rps, terus maka momen inersia penari tersebut sekarang menjadi berapa? Nah, satuannya udah sama, sehingga ini gampang sekali. Kita nggak perlu merubah apapun ya. Nah, hanya pendekatannya seperti ini. RPS itu satuan frekuensi, rotasi per sekon, jadi frekuensi 4, ini 4. Nah, di rumusnya L1 sama dengan L2. Ini konsep hukum kekekalan momentum sudut 1 sama dengan momentum sudut 2. Saat tangannya direntangkan dengan saat lengannya dirapatkan ke badan. Nah, oke, I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Ini penjabarannya. Nah, di sini I1 tuh momen inersia 1, 2pf. 2pf itu penjabaran dari omega. 2pf1 sama dengan I2, 2pf2. 2p-nya sama. Nah, tinggal kita masukkan I1. I1-nya nggak kita uraikan karena di sini sudah langsung I ya. Tapi kalau misalnya nanti yang diketahui jari-jarinya, maka ini mau nggak mau kita uraikan menjadi mr kuadrat. Gitu. Nah, udah. Tinggal dimasukkan saja. Gampang lah ini mah. Ketemulah I2-nya 5 kg meter pangkat 2. Ini contoh sederhana perhitungan untuk hukum kekekalan momentum sudut. Oke, sampai sini jelas ya. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.